Jazakallah khair Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan di Muscat Oman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan bahas atau mempelajari nama Allah yang lain, yaitu Ar-Rafiq. Secara umum maknanya maha lembut, ya. Tapi nanti akan kita sebutkan makna-maknanya yang lebih dalam tentang makna Ar-Rafiq. Ar-Rafiq hanya datang dalam hadis, ya. Hanya datang dalam hadis. Tidak datang dalam Al-Qur'an. Dalam hadis di antaranya Syekh Abdul Razak sebutkan, misalnya kita bacakan, ya. Dalam Sahih Bukhari an Urwah Ibnu Zubair an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah beliau berkata, ista'dzana rahtun minal yahudi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok orang Yahudi minta izin untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu assalamu alaik. Kemudian mereka berkata assalamu alaik, itu kematian untukmu wahai Muhammad, itu semoga kau cepat mati. Itu mereka menghilangkan huruf lam. Harusnya assalamu alaik, tapi mereka buang huruf lam jadinya assalamu alaik. Orang yang tidak ngeh dikira diucapkan assalamu alaik. Tetapi rupanya Nabi ngeh, Nabi tahu. Mereka menghilangkan huruf lam. Sehingga maknanya assalamu alaik artinya semoga kematian atasmu. Maka Nabi menjawab wa alaik, kalian juga, ya. Fakultu, maka Aisyah mendengar juga, dan Aisyah marah. Aisyah berkata, bal alaikumussamu wal la'nah. Justru kematian atas kalian dan laknat kepada kalian. Maka Aisyah dalam rangka membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantah doa keburukan mereka atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menegur Aisyah. Rasulullah SAW berkata, ya Aisyatu, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Wahai Aisyah, sungguhnya Allah Rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullih. Perhatikan sini. Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fi al-amri kulli. Sungguhnya Allah itu Rafiq, maha lembut. Allah mencintai kelembutan dalam segala perkara. Ya. Allah maha lembut. Dan Allah mencintai atau suka kelembutan dalam segala perkara. Qultu, maka Aisyah berkata, awalam tasma' ma qalu, tidakkah kau mendengar apa yang telah mereka ucapkan kepadamu wahai Rasulullah? Itu mereka mendoakan semoga engkau mati wahai Muhammad. Qala qultu alaikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya aku dengar, ya. Dan aku telah menjawab, aku berkata, demikian juga kalian. Demikian juga kalian. Yaitu Nabi SAW menjawab dengan setimpal. Nabi SAW mengatakan, kalau kalian mendoakan aku semoga cepat mati, demikian juga kalian. Ya. Ini hadis yang pertama, di mana Rasulullah menegur Aisyah yang berkata-kata kasar kepada Yahudi, dengan mengatakan, wahai Aisyah, hendaknya engkau berbuat lembut. Ya. Demikian juga dalam Sahih Muslim, an Amrah binti Abdurrahman an Aisyah radhiyallahu taala anha, juga dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, ya Aisyatu, Rasulullah sallallahu berkata, wahai Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Sungguhnya Allah itu Rafiq, Allah maha lembut dan Allah menyukai kelembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unuf. Dan Allah memberikan yaitu kebaikan dengan kelembutan yang Allah tidak berikan kebaikan pada sikap kasar. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu, dan bahkan Allah memberi kebaikan yang tidak Allah berikan kepada selain kelembutan. Jadi dalam kelembutan itu banyak kebaikan yang Allah berikan. Yang Allah tidak berikan pada kekerasan, dan Allah juga tidak berikan pada sikap-sikap yang lain, ya. Jadi dalam hadis yang lain di sini disebutkan innallaha rafiq, ya. Innallaha rafiq Innallaha rafiq. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yu'ti ala rufqi
wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unuf. Ya. Allah memberikan kebaikan pada sikap lembut yang Allah tidak berikan pada sikap kasar. Demikian juga pada sikap-sikap yang lainnya ya. Baik. Ini jelas dalam kedua hadis ini Nabi mengatakan innallaha rafiq, sesungguhnya Allah Maha lembut. Baik, apa makna ar-rafiq? Sekarang makna rafiq secara bahasa. Makna ar-rifq secara bahasa. Di sini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ya. Di antaranya Al-Qurtubi, ya. Al-Qurtubi dalam kitab Al-Asna, ya, ketika membahas tentang nama Allah ini, beliau berkata bahwasanya Ar-Rafiq maksudnya katsirur rifq wa huwa lin tashil. Jadi makna pertama adalah ada beberapa pendapat, ya. Al-lin itu kelembutan. Itu lawan daripada diddu al-unuf. Apa anonim dari kasar. Ini lawannya antonim, ya. Baik, lawan kata dari kata kasar. Jadi lin lawannya adalah al-unuf. Ini makna pertama disinggung oleh Al-Qurtubi. Dan ar-rafiq maknanya adalah katsirur rifq. Dia pakai wazan fa'il. Wazan itu katsirur rifq. Tidak dikatakan rafiq, tapi ar-rafiq. Maknanya adalah banyak lembutnya, katsir rifqnya. Nah, rifq sendiri maknanya tadi ada beberapa. Ini nomor satu, maknanya adalah al-lin. Ini pendapat pertama. Maknanya adalah lin, lembut. Tapi pendapat yang kedua, maknanya adalah at-tashil, memudahkan. Maknanya adalah at-tashil. Memudahkan. Ya, tidak menyusahkan, lawan dari tas'ib. Lawan dari tas'ib, menyusahkan. Menyusahkan. Taib, bahkan juga ada yang mengatakan rifq maknanya al-ilfaq. Ini dua tadi disebut Al-Qurtubi. Al-Qurtubi. Pendapat yang berikutnya ar-rifq dari al-irfaq. Al-irfaq. Al-irfaq itu memberi apa ya? Memberi sarana. Yurtafaqu, yaitu dikatakan di sini al-irfaq maknanya huwa i'tafu ma yurtafaqu bihi. Itu i'ta ma yurtafaqu bihi, yaitu memberi sarana. Ini maknanya mirip dengan kemudahan. Mirip dengan Allah memberikan kemudahan-kemudahan, sarana-sarana itu kemudahan. Ini disebutkan oleh Abu Zaid. Baik. Di antara juga disebut Al-Khattabi. Yang keempat, makna dari ar-rafiq adalah ar-rifq maknanya adalah adamul ajalah. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Ya. Jadi ini ditafsirkan juga oleh
sebagian ulama seperti Syekh Sa'di dalam bukunya dia mengatakan at-tadarruj, bertahap atau sedikit demi sedikit. Di antara makna ar-rafiq. Inilah di antara makna yang disebut oleh para ulama tentang makna ar-rafiq. Tapi coba sekarang kita mulai jelaskan makna secara bahasa tersebut jika kita terapkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dibawakan kepada makna istilah ini secara bahasa. Tapi kalau begitu secara istilah bagaimana? Secara istilah pada hak Allah bagaimana? Baik. Sekarang kita bahas misalnya al-lin. Al-lin yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lembut kepada hamba-hambanya, ya. Allah lembut kepada hamba-hambanya, Allah tidak mempersulit hamba-hambanya. Oleh karenanya kita lihat syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya syariatnya yusrun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal din yusrun." Ya. Falan yushadad dina illa ghalabah. Sungguhnya agama ini adalah yusrun, mudah. Tidak ada yang berlebih-lebihan dalam agama ini kecuali akan terdominasi. Mudah, ya. Oleh karenanya ada kaidah dalam syariat, al-masyaqqatu tajlibu taisir, bahwasanya kesulitan mendatangkan kemudahan. Dalam kaidah fikih, ini menunjukkan lembutnya syariat ini karena diturunkan dari maha lembut. Oleh karenanya siapa yang tidak bisa salat berdiri, maka dia bisa salat duduk, yang tidak bisa salat duduk bisa salat berbaring. Siapa yang tidak bisa menggunakan air dia bisa bertayamum. Mudah, ya, dan banyak keringan-keringanan dalam ibadah, ya. Bahkan Nabi SAW ketika hari Id, Nabi panggil Aisyah untuk bermain-main melihat orang-orang Habasyah yang sedang bermain-main di masjid. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Li ta'lamal yahud anna fi dinina fushah." Agar orang Yahudi tahu bahwa agama kita ini ada keringanan. Ya. Oleh karenanya agama ini wasat, karena turun dari zat yang lembut, ya. Ini diantara diantara makna. Jadi kalau kita larikan di sini, ya, lembut misalnya, agama ini mudah, ya. Ada kaidah-kaidah tadi kita sebutkan, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Kemudian seperti ad-darurat tubihul mahdzurat. Ini contohnya, ad-darurat tubihul mahdzurat. Darurat itu bisa menghalalkan yang haram. Bisa menghalalkan yang haram. Ya, seperti seorang di tengah hutan tidak bisa makan kecuali babi, silakan makan babi. Ya. Ya, menunjukkan lembutnya agama ini, mudahnya agama ini. Ya. Kemudian Allah tidak melihat luar kemampuan seorang. Ya. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Bertakwalah semampunya. Artinya agama ini mudah. Ini diantara konsekuensi dari nama Allah Al-Lin, ya. Dan juga tashil, Allah juga memudahkan, ya. Memudahkan salat mudah, ya. Alhamdulillah. Bayar zakat juga mudah, tidak susah, cuma 20%. Salat cuma 5 waktu, bukan 50 waktu, mudah, ya. Sedekah juga yang mudah, tidak semuanya, ya. Alhamdulillah. Allah banyak beri kemudahan. Ini berterkait dengan syariat. Belum terkait dengan ciptaan-ciptaan Allah. Allah berikan begitu banyak sarana-sarana buat kita. Walladzi ja'ala lakumul arda jami'an. Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'an. Tsumma stawa ila sama'. Dialah yang menjadikan semua dan semua bumi untuk kalian, ya. Kemudian Allah juga berfirman, walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Dialah yang Allah yang telah menjadikan bumi ini tunduk bagi
kalian famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di penjuru bumi. Jalan di atas gunung-gunung, silakan jalan. Bumi telah ditundukkan bagi kalian. Wa huwa alladhi sakharal bahra. Dia yang telah menundukkan lautan. Lautan ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Litakulu minhu lahman tariya, agar kalian bisa mancing situ, kalian bisa mengambil daging yang segar. Wa tastakhriju minhu halyatan talbasuna, kalian bisa mengeluarkan mungkin mutiara atau semisalnya. Silakan. Artinya Allah beri banyak kemudahan. Dalam syariat juga Allah mengatakan wala qad yassarnal qur'ana lidzikr, kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, mudah dibaca, mudah diingat, mudah dibaca tafsirnya. Alhamdulillah mudah. Ya Allah berikan banyak tashil, kemudahan ya. Ini di antara dan di agama Islam adalah agama yang bisa menggabungkan antara menjalankan maslahat dunia dan juga menggapai maslahat akhirat. Ya Allah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan duniamu akhirat dan jangan kau lupakan duniamu. Ini semua dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ini makna-makna al-lin, at-tashil, makna al-irfaq, yang Allah berikan sarana dan prasarana ya. Ini di antara makna-makna ar-rifq. Kemudian kita lihat adamul ajalah ini pada poin ini. Adamul ajalah ya. Tadarruj, bertahap. Maka ini di antaranya para ulama membawakan kepada misalnya Allah ya tidak segera mengazab hambanya. Untuk mana seperti ini, bahwasanya Allah tidak tergesa-gesa, Allah tidak segera mengazab hambanya. Ini makna seperti Al-Halim. Ya. Makna ini seperti nama Allah Al-Halim. Mirip. Al-Halim yaitu mampu untuk membalas tapi tidak dibalas, ditunda-tunda. Dengan harapan, dengan kelembutan Allah ini, Ar-Rafiq, Allah tidak bersegera menurunkan hukuman. Semoga dia sadar, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dia sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak makanya Allah tidak segera turunkan azab. Kalau begitu dia bersalah lalu turunkan azab dan binasa, maka dia tidak sempat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita yang melakukan maksiat-maksiat namun Allah tutup. Allah tidak bongkar, hanya Allah yang tahu. Bahkan Allah tidak bongkar kepada orang terdekatnya. Kawannya tidak tahu, istrinya tidak tahu, teman dekatnya tidak tahu, orang tuanya tidak tahu, anak buahnya tidak tahu, bosnya tidak tahu, gurunya tidak tahu, muridnya tidak tahu. Supaya apa? Supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak terburu-buru dalam menurunkan azabnya agar sang hamba segera bertobat. Allah tidak segera mengadab hambanya, maksudnya ya, agar segera bertobat. Kata Allah, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi pemilik rahmat. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu la ajjala lahumul adzab. Ya Allah mengadab mereka akibat perbuatan mereka, tentunya Allah akan menyegerakan azab, tapi Allah tidak menyegerakan azab. Harapan supaya hamba-hamba Allah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna adamul ajalah. Di antara makna adamul ajalah, tidak tergesa-gesa. Allah menciptakan makhluk dengan bertahap. Ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan seandainya makhluk Allah mampu menciptakan tiba-tiba kun fayakun semua langsung jadi. Tapi Allah menciptakan makhluk dengan bertahap ini semua tentu ada hikmahnya, ada proses sehingga malaikat melihat bahwasanya memang ini benar-benar diciptakan, bukan muncul dengan tiba-tiba, ada prosesnya. Berarti ada yang menciptakan dengan proses tersebut. Dengan adanya proses tersebut bisa dinalar oleh makhluk-makhluknya. Bisa semakin mengetahui bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya Allah menciptakan makhluk-makhluk dengan bertahap. Dan di antara hal yang menarik ya. Saya bacakan perkataan Syekh Abdul Razak di sini ya.
Wa min rifqihi subhanahu fi af'alihi, dan di antara sikap lembut Allah Subhanahu wa taala atau tidak bersegeranya Allah dalam perbuatan-perbuatannya, annahu subhanahu khalaqal makhluqati kullaha bitadarruj. Bahwasanya Allah menciptakan makhluk-makhluk seluruhnya dengan bertahap, menunjukkan kelembutan, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tapi bertahap. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Bihasabi hikmatihi wa rifqihi, berdasarkan hikmah Allah dan kelembutannya. Ma'annahu qadirun ala khalqiha duf'atan wahidah. Padahal Allah mampu menciptakan makhluk seluruhnya sekaligus dalam waktu yang sama. Wa fi lahzatin wahidah, dalam waktu yang sama, satu waktu. Wa dalilun ala hilmillahi wa hikmatihi wa ilmi wa lutfihi. Ini dalil akan lembutnya Allah dan hikmahnya dan ilmunya dan hilmnya. Wa qad warada anis sahabah radhiyallahu anhum, dan telah datang dari sahabat di mana hamduhum lillahi azza wa jalla al-rifqi fil khalq, di mana para sahabat memuji Allah Subhanahu wa taala karena sifat Allah rifq terkait dengan penciptaan. Para sahabat memuji Allah karena sifat rifqnya Allah dalam menciptakan. Wa tasrifihi daim lil makhluqat, dan bagaimana pengaturan Allah yang kontinu terhadap makhluk. Ya Allah begini, makhluk begini terjadi perubahan begini. Setelah terjadi berbagai macam kejadian-kejadian. Ya bahwasanya wa annahu lam yaj'alil khalqa thabitan ala hay'atin wahidah. Allah tidak menjadikan makhluk dalam satu kondisi saja, tapi kondisi berubah-ubah. Ini menunjukkan ada pencipta. Ini menunjukkan Allah melakukan segalanya dengan tahapan demi tahapan. Ini adalah sifat rifq. Rawa Ibnu Abi Dunya bi sanadin jayyid anil Hasan al-Basri. Dari Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dengan sanad yang baik, sanad yang hasan dari Hasan al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in, dia berkata, kanu yaqulun, yakni para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mereka dulu berkata, alhamdulillahi ar-rafiq, segala puji bagi Allah ar-rafiq. Di para sahabat memuji Allah dengan nama ar-rafiq. Alladzi law ja'ala hadzal khalqa khalqan da'iman la yatasarrafu laqala asy-syaqu fillah law kana li hadzal khalqi rabban yuhadithuhu. Segala puji bagi Allah, kata para sahabat radhiyallahu ta'ala ajmain, yang ar-rafiq, yang maha lembut, yang menciptakan dengan bertahap. Seandainya Allah menciptakan makhluk ini ya dengan satu ciptaan saja, tidak bisa dirubah-rubah, tidak ada pengaturan dalam ciptaan tersebut, maka orang yang ragu tentang Allah akan berkata, seandainya alam semesta ini ada Tuhannya, tentu dia akan melakukan perubahan-perubahan. Wa inna Allah qad hadatha bima tarawna minal ayat. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala melakukan perubahan-perubahan dengan ayat-ayat yang kau lihat, kata Hasan al-Basri, atau kata para sahabat. Ya. Lihatlah bagaimana Allah melakukan perubahan-perubahan dalam alam semesta ini agar orang tahu bahwasanya ada penciptanya. Innahu jaa'a bi dhaw'in tabbaqa ma bainal khafiqain. Lihatlah Allah datangkan cahaya yang cahaya tersebut memenuhi antara langit dan bumi, antara timur dan barat. Wa ja'ala fiha ma'asyan wa sirajan wa haja. Allah jadikan di atas muka bumi tempat kehidupan, orang mencari nafkah untuk menjalani kehidupan. Allah jadikan di alam semesta ini ada matahari yang bersinar. Tsumma idza syaa dhahaba bidzalikal khalq. Dan jika Allah berkehendak, Allah rubah semuanya. Tadinya terang benderang, ada matahari, ada cahaya, ada sinar. Wa jaa bidzulmatin tabbaqat bainal khafiqain. Tadinya cahaya memenuhi langit dan bumi, timur dan barat, kemudian berubah tiba-tiba menjadi kegelapan. Kegelapan yang memenuhi antara langit dan bumi, antara timur dan barat. Wa ja'ala fiha sakanan wa nujuman wa qamaran muniran. Dan di dalam kegelapan tersebut Allah bikin ketenangan, orang tenteram istirahat. Dan Allah bikin hiasan langit berupa bintang-bintang rembulan yang bersinar atau bercahaya. Wa idza syaa bana bina'an ja'ala fihi minal matari wal barqi war ra'di was sawa'iqi ma syaa. Dan jika Allah berkehendak, Allah bikin langit di atas, kemudian Allah turunkan dari arah langit ada hujan, ada kilat, ada guntur, ada halilintar yang Allah kehendaki. Wa idza syaa sarafa dzalik, dan jika Allah berkehendak, Allah palingkan itu semua. Wa idza jaa bi bardin yuqarqifu an-nas wa idza syaa dhahaba bi dzalik wa jaa bi harrin ya'khudhu bi anfasin nas. Jika Allah berkehendak, Allah datangkan ya dingin yang menyengat manusia, dan jika Allah berkehendak, Allah ganti dengan yang panas yang juga membuat manusia bernafas dengan panas. Liya'laman nasu anna li hadzal khalqi rabban, agar orang tahu, manusia tahu bahwasanya makhluk ini semuanya, alam ini ada penciptanya. Huwa yuhaditsu bima yarawna minal ayat. Huwa yuhaditsuhu bima yarawna minal ayat. Allah merubah-rubah alam seperti ini dengan ayat-ayat yang kalian lihat. Kadzalika idza syaa dzaba bid dunya wa jaa bil akhirah. Jika Allah berkehendak, Allah sirnakan dunia dan Allah datangkan akhirat. Subhanallah. Ini di antara para sahabat memuji Allah dengan ar-rafiq,
Dan antara makna Ar-Rafiq tadi bahwasanya semua ada tahapan-tahapan. Jadi kalau Allah ciptakan kita misalnya tanpa ayah, tanpa ibu, banyak hikmah yang hilang. Allah ciptakan kita dari pertemuan ayah ibu kita, mereka menikah, mereka berhubungan intim, mereka punya anak, kemudian anak dari kecil. Sebenarnya tak ada hikmahnya, cuma tahu besar, enggak ada namanya anak-anak lucu. Kalau tahu anak muncul tanpa orang tua, tidak ada namanya cinta kasih antara suami istri. Semua ini adalah Ar-Rafiq. Allah menciptakan dengan tadarruj, dengan bertahap, dengan tahapan tidak sekaligus. Sehingga kalau Allah ciptakan dengan sekaligus, mungkin makhluk akan mengatakan ini terjadi dengan sendirinya. Tapi ketika terjadi dengan tahapan-tahapan, dengan sebab akibat, dengan aturan-aturan, menunjukkan ada pencipta yang mengatur ini semua. Itu di antara salah satu makna Allah Ar-Rafiq. Allah Ar-Rafiq. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara makna-makna Ar-Rafiq tadi sudah kita sebutkan, maknanya adalah lembut, kemudian memudahkan, memberikan sarana dan juga menciptakan sesuatu dengan tidak tergesa-gesa. Taib, apa faedah yang bisa kita ambil? Ya, kita bisa ambil dari sifat Ar-Rafiq ini. Sudah, ya? Jadi dalam hadis sudah kita sebutkan di awal, Inna Allah Ar-Rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sungguhnya Allah itu Rafiq, Allah suka kelembutan dalam segala urusan. Dah. Faedah mengenali nama Allah. Tadi disebutkan yang pertama, ternyata Allah suka dengan ar-rifq. Allah suka dengan sikap ar-rifq. Kenapa? Karena Allah ar-Rafiq. Dialah Allah ar-Rifq dan dia adalah ar-Rafiq. Ini intinya. Karena Allah suka dengan ar-Rifq, maka kita berusaha terapkan dengan akhlak ar-Rifq yang Allah sukai. Ya. Maka hendaknya seorang lembut, hendaknya seseorang lembut. Kemudian apa? Hendaknya memudahkan. Hendaknya apa? Tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa, ya. Taib, apa yang tergesa-gesa? Tergesa-gesa maksudnya melakukan perbuatan belum waktunya. Berbeda dengan al-mubadarah. Kalau al-mubadarah itu bersegera menyambut. Bersegera beda dengan tergesa-gesa. Kalau bersegera itu waktunya memang, maka dia bersegera untuk waktu salat, azan dikumandangkan dia bersegera. Dan itu Allah sebutkan, sari'u, cepatlah. Itu dalam Al-Qur'an baca. Fastabiqu, berlombalah, sari'u, sabiqu. Jadi beda dengan al-ajal. Al-ajal tergesa-gesa. Tergesa itu melakukan sesuatu belum pada waktunya, belum ada tahapan, itu tidak baik. Tapi kalau bersegera itu bukan tergesa-gesa. Bersegera itu memang waktunya kita untuk melakukan, kita bersegera. Itu terpuji. Perhatikan di sini, tergesa-gesa tidak sama dengan bersegera. Ya, kalau namanya al-ajalah ini tidak sama dengan al-mubadarah atau al-musara'ah. Namanya bersegera. Kalau tergesa-gesa belum pada waktunya, kalau bersegera sudah pada waktunya. Maka jangan salah paham. Oleh karenanya orang yang paling lembut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang lembut Nabi sallallahu, dia yang telah menerapkan tentang sifat ar-rifq. Dan terlalu banyak contohnya dari Nabi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerapkan sifat lembut tersebut. Contohnya disebut oleh Syekh Abdul Razak, ya. Bahwasanya An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas tentang kisah orang Arab Badui kencing di masjid. Bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh ja'a Arabiyyun faqama yabulu fil masjid. Ketika kami sedang di masjid, tiba-tiba bersama Rasulullah, tiba-tiba itu Masjid Nabawi, tiba-tiba datang seorang Arab Badui kemudian kencing di masjid. Maka para sahabat Rasulullah berkata, "Mahma, berhenti."
Faqala Rasulullah SAW, la tuzrimuh, biarin dia, jangan suruh dia berhenti, biarin dia. Fataraku hatta bala, maka mereka biarkan Arab Badui tersebut sampai selesai kencingnya. Summa inna Rasulullah SAW da'ahu, kemudian Rasulullah SAW panggil setelah dia kencing. Lihat bagaimana bertahap. Rasulullah tegur, tapi bukan naktis, dia kencing dulu selesai baru Rasulullah tegur, tidak tegur ketika dia sedang kencing. Bertahap, lembut. Faqala, Rasulullah panggil dia, Rasulullah berkata, inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar. Sungguhnya masjid-masjid seperti ini tidak pantas untuk kencing dan juga kotoran. Inna ma hiya li dzikrillah azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an. Masjid itu adalah untuk mengingat Allah, untuk salat, untuk baca Al-Qur'an. Subhanallah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh untuk didatangkan seember air, kemudian dituangkan di tempat air kencing tersebut. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, fa inna ma bu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin. Wahai para sahabatku, sungguhnya kalian diutus yaitu untuk berdakwah dengan muyassirin, memudahkan, dengan kelembutan. Walam tub'atsu mu'assirin, kalian tidak diutus, diperintahkan berdakwah dengan menyusahkan, ya. Dengan menyusahkan, tidak boleh. Di Nabi SAW adalah orang yang paling menerapkan sifat ar-rifq. Bukankah Nabi yang menegur Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis tadi kita sebut di awal? Aisyah marah ketika suaminya dikatakan assalamu alaik, semoga kau mati. Aisyah yang mengatakan bal assamu alaik, justru kalian yang mampus, wal la'nah, semoga kalian dilaknat oleh Allah. Dalam sebagian riwayat Aisyah berkata wal ghadab, Allah murka kepada kalian. Dan Aisyah berkata, ya ikhwatal qiradati wal khanazir, wahai saudara-saudara babi-babi dan monyet-monyet. Aisyah yang semua diucapkan Aisyah itu benar radhiyallahu anha. Orang Yahudi memang al-maghdub alaihim, mereka dimurkai oleh Allah, lu'ina bani Israel, dan mereka juga dilaknat, ya. Mereka dilaknat. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, orang kafir dari Bani Israil dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga adalah saudara-saudara babi dan monyet-monyet. Semua yang dikatakan Aisyah adalah benar. Tapi kasar. Dan Rasulullah tegur, kata Rasulullah sallam, "Alaiki birrifq, hendaknya engkau lembut wahai Aisyah." Hendaknya engkau lembut, ya. Jadi ternyata Allah suka dengan sikap ar-rifq dan kita berusaha menjalankan sikap rifq tersebut. Yang kedua, kita tahu ternyata ar-rifq mendatangkan banyak kebaikan. Dan ini sebagaimana tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha yu'ti, ya perhatikan, innallaha yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unf. Sungguhnya Allah memberikan kebaikan di atas kelembutan yang Allah tidak berikan kebaikan kepada di atas kekerasan. Demikian juga selain kekerasan. Maksudnya apa? Sering kita digambarkan kalau kita sikap kasar keras berhasil. Kalau kita sikap kasar keras maka lebih baik. Ternyata tidak. Ternyata keras itu hukum keluar hukum asal. Justru hukum asal lemah lembut itulah yang mendatangkan kebaikan. Tenang menghadapi dengan kepala dingin, yang tidak emosi. Menasihati dengan cara lembut itu lebih berhasil. Contoh dalam mendidik anak-anak aja. Sekarang kita mungkin terbayangkan kita kasar, kita bantai, kita banting, kita marah. Anak-anak semakin kasar, anak semakin liar. Justru dengan kelembutan, kedekatan, nasihati, ada waktunya, secara bertahap. Semua kita terapkan sifat rifq kepada anak-anak, maka berhasil. Mendidik istri pun demikian. Istri mungkin pikir kita gampar, kita selesai urusan. Ternyata tidak. Istri butuh kelembutan, bertahap. Kalaupun harus mukul, ada tahapannya. Itulah rifq. Semuanya dengan bertadarus, dengan tahapan, dengan kelembutan. Maka keberhasilan yang Allah janjikan bagi orang yang bersifat rifq lebih jauh daripada orang yang bersifat kasar. Mungkin yang sifat kasar berhasil, tapi kalah dengan yang berhasil dengan kelembutan. Oleh karena jika setan bisikan kepada kita, bersikaplah kasar, akan segera berhasil, kita lawan. Innallaha yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unuf. Kata Nabi SAW dan sadaqar Rasul, Rasulullah Maha benar. Ya, Allah memberikan kebaikan pada sikap lembut yang Allah tidak berikan dalam sikap kasar. Jadi menunjukkan banyak rifq mendatangkan kebaikan dan dia hukum asal. Hukum asal. Kita boleh berpindah pada kasar jika memang ada faktor yang mengharuskan kita bersikap kasar. Namun hukum asal kita lembut. Oleh karenanya orang yang memiliki rifq adalah tanda ar-rifq. Tanda dicintai Allah. Dalam hadis, innallaha idza arada bi ahli baiti khairan, ya, adkhalahum rifq, ya. Jika dalam hadis, jika Allah ingin kebaikan
pada suatu keluarga, Allah masukkan kelembutan pada mereka. Jadilah keluarga tersebut lemah lembut, memudahkan urusan, tidak cepat emosi, tidak tergesa-gesa. Subhanallah. Nabi yang mengatakan, "Innallaha idza arada bi ahli baitin khairan, adakha alaihim rifq." Sungguhnya Allah jika menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah masukkan kelembutan pada mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang yang lembut, yang pelan-pelan, yang bertahap, ya, tidak tergesa-gesa, tidak gerasa-gerusu, maka menunjukkan Allah ingin kebaikan bagi mereka. Ya. Oleh karenanya Nabi bersabda dalam hadisnya, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in ila zana." Tidaklah kelembutan menempel pada sesuatu kecuali menghiasinya. Subhanallah. Kelembutan ini sesuatu yang mulia. Kapan dia menempel pada sesuatu, menjadikan sesuatu tersebut terhias. Wala yunza'u min syai'in ila syana, dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Ini dalil bahwasanya kelembutan itu bisa menghiasi banyak hal. Ya. Wanita dengan kelembutannya menjadi semakin indah di hadapan mata suaminya. Suami dengan kelembutan menjadikan semakin indah di mata suaminya, mata istrinya. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man yuhramur rifqa yuhramil khaira." Siapa yang terhalangi dari sifat lembut, maka dia terhalangi dari kebaikan, ya. Dan dihalangi dari kebaikan. Seakan-akan rifq adalah sumber segala kebaikan. Makanya Rasulullah mengatakan, "Man yuhramir rifqa yuhramil khaira." Siapa yang terhalangi dari sifat lembut, terhalangi dari sifat bertahap, tidak tergesa-gerusu, maka dia telah terhalangi dari kebaikan. Ini dalil bahwasanya tentang sifat ar-rifq adalah sumber dari banyak kebaikan. Karena jika terhalangi seorang dari sifat tersebut, maka dia seakan-akan terhalangi dari kebaikan. Kemudian di antara faedah kita jadi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang paling utama malah. Cinta pada Allah. Karena kita bagaimana Allah lembut kepada kita. Betapa banyak orang, subhanallah. Saya baru kemarin dengar orang cerita anaknya sakit, tapi dia bilang, "Subhanallah ya Allah, alhamdulillah anak kita sakit bukan pada ini." Kemudian saatnya tepat, alhamdulillah, kemudian Allah takdirkan begini. Anaknya sakit, dia bersyukur kepada Allah. Baru beberapa hari lalu saya dengar kawan cerita seperti itu. Anaknya sakit, dia memuji Allah. Dia bilang, "Ternyata anak saya alhamdulillah sakitnya bukan pas lagi begini. Tapi dia sakit ketika setelah selesai setelah selesai menulis skripsi misalnya. Sudah selesai baru Allah kayak sakit. Kemudian begini. Subhanallah, dia memuji Allah. Saya dengar sendiri. Dia memuji Allah padahal anaknya kena cancer. Tapi dia memuji Allah karena Allah berikan cancer pada saat-saat yang tepat, yang dia merasakan itu adalah dia sangat bersyukur, Allah sangat sayang kepada dia. Ini Allah rifq. Ada tahapan-tahapan Allah berikan. Ya, artinya orang memuji Allah, betapa sering kita tahu bahwasanya kita digiring oleh Allah secara perlahan-lahan dengan tahapan-tahapan menuju pada kebaikan. Ini membuat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan agama yang didasari dengan kelembutan, ya. Bersyukur kepada Allah dengan agama yang begitu indah, agama yang terindah, yang berisi dengan kelembutan. Subhanallah, agama kita ini luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam syariat yang semuanya indah. Yang kalau kita jalankan, kita merasakan bagaimana lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja mungkin saya sampaikan. Kurang lebih, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.